WSBK 2022 Mandalika tak diminati. Ada tugas untuk pemerintah. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Tingkat pemesanan hotel menjelang World Superbike 2022 masih rendah, yakni di bawah 10%. Hal ini dinyatakan berbeda dengan WSBK 2021 dan MotoGP pada Maret lalu yang sudah ramai jauh hari sebelum pelaksanaan. Ketua Asosiasi Hotel Mataram, Yono Sulistyo mengatakan, tarif hotel saat ini masih stabil dan bahkan sebagian sudah diturunkan dari tarif resmi. Misalnya, tarif resmi hotel 1 juta kini turun menjadi 500.000 sampai 600.000. WSBK tinggal 2 minggu lagi, tetapi pemesanan hotel di kota Mataram masih di bawah 10%, katanya. Pada 2 gelaran tersebut, semua hotel di kota Mataram sudah penuh dipesan penonton dari berbagai daerah di Indonesia dan mancanegara, 3 bulan sebelum kegiatan dimulai. Sedangkan WSBK 2022 sampai sekarang belum ada kelihatan indikasi peningkatan pemesanan hotel, ujarnya. Oleh karena itu, ia mengharapkan pemerintah pusat meramaikan serta melakukan sosialisasi terhadap kegiatan internasional tersebut melalui BUMN, Kementerian Pariwisata, dan kementerian lain yang terkait. Para pejabat-pejabat di kementerian pemerintah pusat harus hadir di Lombok menyaksikan WSBK agar event ini lebih menggaung dan bisa menarik banyak penonton, katanya. Ia mengakui kelas kegiatan WSBK memang di bawah MotoGP, tetapi jika pemerintah pusat ikut serta meramaikan kegiatan ini, diyakini penonton juga akan tertarik dan akhirnya bisa berdampak pada tingkat hunian hotel. Kalau hanya mengandalkan masyarakat yang datang, saya rasa masih berat. Saat WSBK 2021, masyarakat banyak hadir karena mungkin penasaran dengan kondisi sirkuit sehingga antusias warga sangat tinggi saat itu. Sekarang sudah turun, katanya. Tarif hotel tergantung permintaan dan penyediaan hotel yang ada. Tetapi kondisi sekarang ini kita di bawah tarif resmi, ucapnya. Di sisi lain, Yono menyebutkan okupansi hotel di kota Mataram saat ini tercatat sekitar 60-65% dan kondisi itu sudah termasuk kategori bagus. Jika okupansi hotel 40%, kami hanya bisa untuk membayar biaya operasional, katanya. Yono menambahkan, 60-65% okupansi hotel itu rata-rata merupakan wisatawan domestik yang melaksanakan kegiatan MICA dan kegiatan perusahaan. FIA datang ke sirkuit Mandalika bulan depan. Bahas balap mobil. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Ikatan Motor Indonesia berkeinginan menggelar balap mobil di sirkuit Mandalika pada masa mendatang. Kini, otoritas balap otomotif nasional tersebut berusaha untuk mendapatkan homologasi dari FIA. Hal itu disampaikan langsung oleh pengurus pusat IMI Biro Roda 4, Bagus Hermanto. Dirinya menjelaskan bahwa saat ini pihaknya telah melakukan komunikasi dengan FIA terkait rencana penyelenggaraan balap mobil di sirkuit Mandalika. Kita ingin sirkuit Mandalika menggelar balap mobil internasional. Ini buat kemajuan industri balap mobil bagus juga, karena saat ini terpusatnya hanya pada sirkuit Sentul, kata Bagus saat ditemui di sirkuit Mandalika. Kita sudah komunikasi terus, mereka menyampaikan beberapa hal, lalu kita cek. Sejauh ini sih kita yakin bisa mendapatkan homologasi FIA, kata mantan pembalap Indonesia tersebut. Lebih lanjut, dirinya juga menyambut petugas FIA direncanakan datang ke sirkuit Mandalika pada bulan depan. Kedatangan FIA ke Pertamina Mandalika International Series Circuit tersebut untuk memantau dan memberi saran apa saja yang harus diubah untuk menggelar balap mobil. Di sisi lain,
Direktur Utama MGPA, Priyandi Satria juga ikut mengomentari hal tersebut. Menurutnya, sirkuit Mandalika tidak perlu muluk-muluk untuk mendapatkan grade 1, karena MGPA menyesuaikan kemampuan Pertamina Mandalika International Series Circuit. Misalnya kita minta grade 1, cuma gunanya apa? Apakah grade 1 ini bisa menggelar F1? Bandaranya mampu tidak? Dan hotelnya ada. Jadi kita mesti rasional juga. Jadi, dapat grade 2 aja sudah cukup buat saya di 2 atau 3 tahun ke depan, kata dia di sirkuit Mandalika. Selain itu, Kapolda Nusa Tenggara Barat, Irjen Joko Purwanto menyatakan pasukannya siap mengamankan event World Superbike yang digelar pada 11 hingga 13 November 2022. Joko menyebutkan persiapan pengamanan tak jauh berbeda dengan event MotoGP yang digelar pada bulan Maret 2022. Jumlah personel akan dihitung kembali jika ada perubahan tempat parkir, bagaimana shuttle bus, bagaimana pintu masuk, bagaimana tiket, itu sifatnya dinamis, tapi kita pasti siap, kata Joko usai rapat koordinasi penyelenggaraan WSBK di Mataram. Joko menyampaikan semua pihak harus saling mendukung untuk menyukseskan penyelenggaraan WSBK di sirkuit Mandalika. Kita bangga dengan Mandalika bahwa kita harus membuktikan bahwa kita bisa. Maka untuk mencurahkan rasa bangga dengan kerjasama seluruh stakeholder, kata Kapolda NTB. Baharkam Polri bantu kapal patroli cepat untuk WSBK Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Baharkam Polri memberikan bantuan bot Girit Hard Top Inflatable sebagai kapal patroli cepat kepada Polres Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat untuk mendukung pengamanan ajang World Superbike Mandalika 11 hingga 13 November 2022 di Pertamina Mandalika International Series Circuit. Kapal bot RIB atau RHTI ini merupakan bantuan Baharkam Polri sebagai sarana penunjang dalam rangka pengamanan wilayah perairan, salah satunya pengamanan ajang WSBK mendatang, kata Kapolres Lombok Tengah AKBP Irfan Nurmansyah. Ia mengatakan, kapal karet kaku tersebut merupakan kapal patroli cepat yang akan dioperasikan oleh Satuan Polairut Polres Lombok Tengah dalam menjaga segala bentuk ancaman dan gangguan dari maritim atau laut. Ini untuk mengantisipasi gangguan kejahatan di laut, katanya. Kapolres berharap menjelang ajang WSBK Mandalika 2022, situasi Kamtibnas tetap dalam keadaan kondusif, mengingat kegiatan tersebut berskala internasional dalam memperkenalkan Indonesia di mata dunia, khususnya Kabupaten Lombok Tengah dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Insya Allah situasi Kamtibmas menjelang WSBK akan terus kita upayakan tetap kondusif, karena kami selalu menanamkan mindset positif yaitu kondusif, dan kondusif, katanya. Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk sama-sama mendukung dan menjaga Kamtibmas di wilayah hukum Polres Lombok Tengah sehingga wisatawan yang datang atau berkunjung merasa aman dan nyaman. Kalau aman, wisatawan yang datang semakin banyak dan pariwisata kita semakin maju, katanya. Selain itu, beberapa logistik untuk balapan WSBK sudah mulai berdatangan ke Mandalika. Untuk motor para ride diperkirakan tiba seminggu sebelum balapan berlangsung. Kesiapan menjadi tuan rumah juga dituangkan dalam sebuah komitmen pengembangan kawasan The Mandalika yang dilakukan oleh PT ITDC dan BUMN Pengembang dan Pengelola The Mandalika yang diwakili oleh Ari Respati selaku Direktur Utama dan Mandalika Beach Club yang diwakili oleh Andrik Herlangga selaku owner representatif. Komitmen pengembangan itu disaksikan oleh Kartika Wiratmojo selaku Wakil Menteri BUMN 2 dan Doni Oskaria selaku Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia pada 21 Oktober 2022.
Komitmen bersama pengembangan kawasan The Mandalika ini sangat penting bagi TDC dalam berkolaborasi menyediakan berbagai fasilitas pariwisata yang memberi nilai tambah, khususnya guna meningkatkan daya tarik kawasan sebagai tuan rumah sejumlah event internasional seperti WSBK dan MotoGP, kata Di Respati dalam keterangan pers.